menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Hari ini kami akan melakukan konferensi pers terkait dengan langkah organisasi atau langkah lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam rangka merespon putusan dari DKPP yang dibacakan pada tanggal 3 Juli tahun 2022. Berdasarkan pembacaan kami di internal secara kelembagaan, KPU memiliki ruang gerak berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 tentang tata kerja organisasi. Kami punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan langkah-langkah. Dan kami sudah memutuskan hari ini kami sudah melakukan rapat pleno secara lengkap. 6 orang komisioner, ada Pak Parsada Anarahat, ada Pak Idam Holik, ada Pak Yulianto Sudrajat, ada Pak Muhammad Afifuddin, dan ada Bu Betty Adilon Idrus, juga ada hadir Sekjen KPU RI, Pak Bernard Dermawan Sutrisno. Kami sudah melakukan rapat pleno terkait dengan langkah-langkah organisasi, salah satunya adalah memutuskan pelaksana tugas dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hasil pleno sudah memutuskan secara bulat kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada Pak Muhammad Afifuddin untuk menjadi pelaksana tugas dari Komisi Pemilihan Umum dalam Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan tugas-tugas organisasi sampai dengan nanti dipilihnya Ketua KPU secara definitif. Bagaimana disampaikan oleh Mas Agus Melas, kami ingin menyampaikan update perkembangan yang ada di lingkungan KPU Republik Indonesia, sebagaimana banyak ditanyakan oleh teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan, karena kami harus menghadapi situasi yang sama-sama kita tahu. Maka tadi sejak pagi kami berkumpul, meskipun dari kemarin juga sudah berdiskusi banyak hal, untuk mengambil langkah sebagaimana aturan PKPU nomor 5 tahun 2022 menghadapi atau
dalam hal terjadi situasi putusan DKPP yang seperti kemarin sama-sama kita tahu. Dan dengan membaca Innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman anggota KPU tadi secara bulat, secara sepakat memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas Ketua KPU Republik Indonesia. Tentu bukan hal yang mudah, tapi harus kita hadapi secara bersama-sama. Sebagaimana teman-teman Bapak Ibu sekalian tahu, selama ini roda organisasi di KPU berjalan sangat kompak, dan insya Allah pasca rapat atau pertemuan pleno tadi, kami akan memastikan seluruh hal, melakukan pengecekan, percepatan untuk menyiapkan semua hal menghadapi beberapa tahapan yang ada di depan kita. Paling tidak, yang akan kami lakukan adalah pertama, menguatkan kembali konsolidasi internal kita menghadapi satu tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebagian masih belum selesai. Yang kedua, dan ini yang juga sangat penting, kita akan menghadapi Pilkada serentak 2024, sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu, tidak ada persiapan apapun yang terganggu dari sisi keorganisasian di KPU Republik Indonesia. Kami berenam dan dengan Pak Sekjen serta dengan seluruh jajaran termasuk jajaran KPU Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia akan segera melakukan percepatan konsolidasi untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 akan berjalan sesuai dengan apa rencana dan tahapan yang sudah ada. Organisasi KPU tetap berjalan sebagaimana biasa. Kita akan lakukan percepatan langkah untuk kemudian menyiapkan tahapan pilkada. Sebagaimana kita tahu, hari-hari ini tahapannya ya berkutat pada pencalonan, dan selanjutnya nanti ada masa kampanye dan seterusnya. Pemutakhiran daftar pemilih juga sedang berjalan, itu kami akan pastikan. Dan kebetulan memang kami sedang konsolidasi semua ketua KPU Provinsi dan KPU Indonesia di Jakarta, sehingga kami sudah melakukan konsolidasi internal, termasuk juga kami dengan sangat berharap minta dukungan teman-teman sekalian, para pihak sekalian. Semua masukan, semua saran yang disampaikan kepada KPU tentu kami anggap sebagai masukan yang baik untuk kemudian kita terima, dan kita akan lanjutkan hal-hal yang baik yang sudah ada. Kita menerima masukan, kita akan koreksi, kita akan perbaiki hal-hal yang dianggap tidak baik, kurang baik, dan pada akhirnya KPU sadar tidak bisa sendirian. Kami minta dukungan para pihak, tentu kementerian lembaga, kemudian jajaran pemerintah daerah, teman-teman jurnalis, teman-teman media, kemudian juga teman-teman LSM, perguruan tinggi, dan seluruhnya kita ajak untuk sama-sama menyukseskan helatan Pilkada 2024 yang sudah tidak lama lagi. Iya. Kami pastikan tidak akan terganggu. Kami akan lakukan percepatan langkah-langkah konsolidasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan.